Tes 1 2, halo? Iya, oke, mulai Set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para duat kadi dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang kelima ini, hari yang kelima ini kita dalam kondisi sehat wal afiat. Hari yang keempat ini kita dalam kondisi sehat wal afiat, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya untuk terus menjalani ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya selama Ramadan dan bulan-bulan lainnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua wabah penyakit, termasuk penyakit corona ini atau virus corona ini. Allah melindungi kita, keluarga kita, dan umat Islam insyaallah, sehingga kita diselamatkan insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini segera mungkin ya, sebelum Idul Fitri insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah dan konsisten terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Sekalian, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta oleh Ikatan Dai Indonesia untuk menyampaikan materi dakwah di bulan Ramadan di masa Covid ini. Salah satu memang kewajiban umat Islam, dan ini harus dilaksanakan oleh mereka yang mengetahui Islam, mereka yang menguasai Islam, adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah ilallah. Kewajiban kita ini sepakat oleh para ulama, kewajiban dakwah ini adalah fardu ain, walaupun ada ulama yang lain mengatakan dia fardu kifayah seperti Ibnu Taimiyah dan lainnya. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama yang lain mengatakan bahwa dakwah adalah kewajiban individu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat-umat terbaik yang pernah diorbitkan di dunia ini, di kalangan manusia, untuk mencegah kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf serta beriman kepada Allah. Di ayat yang lain surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin ana, dengan basirah, dengan manhaj, aku dan orang yang mengikutiku. Fa subhanallah. Kaum muslimin, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil-dalil ini bahwa hukum dakwah adalah wajib, fardu ain. Berbeda pendapat para ulama, apakah fardu ain ini
semua umat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan fardu ain bagi mereka yang memiliki ilmu, memiliki kafaah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Fa illam yastati fabi lisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dia mencegah atau melakukan dakwah itu dengan lisannya. Fa illam yastati fabi qalbihi wa huwa adhaful iman. Kalau dia juga nggak mampu mencegah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lidah, maka cukup dengan hatinya. Para ulama mengatakan cukup dengan hati ini maksudnya adalah mengingkari kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya dengan berubah wajahnya, emosionalnya melihat kemungkaran itu. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, wa huwa adhaful iman. Dakwah dengan hati ini adalah merupakan level iman yang paling rendah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tampilkan di Zoom ini materi dakwah. Apa itu dakwah dan apa yang membuat dakwah kita itu kemudian tidak mudah diterima. Tantangan dakwah. Para ulama menjelaskan bahwa dakwah adalah, Hasan Al-Banna mengatakan, dakwah adalah semua aktivitas mengajak, menyeru, membina manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Jadi dakwah adalah semua aktivitas mengajak, menyeru, membina manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Jadi, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pekerjaan yang menjurus kepada mengajak, menyeru, membina, mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam Islam, untuk lebih baik keislamannya, maka itu adalah dakwah. Al-Bahi Al-Khawli mengatakan, dakwah adalah memperbaiki kondisi umat yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Itu menurut Al-Bahi Al-Khawli, salah seorang ulama besar Al-Azhar. Tapi hampir semua para ulama menyepakati bahwa dakwah adalah kegiatan menyeru, membina, membimbing manusia, mengajak manusia, memanggil manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berdakwah di bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan sebagaimana kita sepakati sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun mubarak." Atau qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang melipat gandakan pahala, dimudahkan semua urusan. Yughlaqu fihi yuftatahu fihi abwabal jannah wa yughlaqu fihi abwabun nar wa sufidatis syayatin, dan seterusnya. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Hadis ini menunjukkan bahwa keberkahan juga di dalamnya, keberkahan di dalam Ramadan, juga keberkahan dalam berdakwah. Kenapa? Tantangan dakwah juga akan lebih ringan di bulan puasa. Oleh karenanya, para ulama terdahulu banyak menyadarkan orang, para duat terdahulu banyak menyadarkan manusia ketika mereka berada di bulan Ramadan. Memperkuat ruhiyah umat di bulan Ramadan. Meleverage, mengupgrade level keimanan umat di bulan Ramadan. Kita para dai, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat manusia itu ada 3 level setidaknya. Ini sesuai leveling yang diberikan oleh Al-Quran. Ada namanya level muslim. Siapa level muslim itu? Yang harus menjadi objek dakwah kita. Jadi objek dakwah kita, sasaran dakwah kita, yaitu umat Islam yang hanya
berislam secara fisikal saja. Allah Subhanahu wa taala menyebut level ini dalam sebuah ayat dalam surah Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar harfiah. Dia menyembah Allah secara simbolis, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. In asabathu khairun itma'anna bihi wa in asabathu darra'u inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Kelompok atau segmen masyarakat seperti ini menyembah Allah Subhanahu wa taala secara simbolis saja, secara harfiah. Mereka ini kalau ditimpa kebaikan, mendapatkan rizki dan sebagainya, dia mengatakan bahwa Allah mencintainya. Tetapi apabila dia diuji, difitnah oleh mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, inqalaba ala wajhihi. Mereka cepat berubah, cepat berbalik. Nah, level ini yang disebut level muslim tadi. Ini yang harus kita bina di bulan Ramadan. Sehingga naik levelnya menjadi level kedua yang disebut dengan level mukmin. Yang lebih baik. Iman itu sudah berada di hatinya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ketika menegur Nabi SAW tentang level ini. Seorang Badui mengatakan, aku telah beriman. Faqalatil a'rabu amanna kullam tu'min. Berkata seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW, kami telah beriman, kami telah mukmin. Kata Allah, kullam tu'min. Katakan Muhammad, dia belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan, kami sudah Islam. Kelompok yang hanya muslim inilah. Kelompok level muslim ini banyak sekali di masyarakat kita umat Islam di Indonesia. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa hampir 70% kelompok ini ada di Indonesia. Umat Islam di Indonesia yang 230 juta ini hampir 70% model ini. Inilah lahan dakwah kita. Inilah objek dakwah kita selama Ramadan dan di luar Ramadan. Level muslim yang harus dibina imannya, dibina akhlaknya, dibina ruhiyahnya, spiritualnya, dibina ilmunya tentang Islam. Sehingga mereka naik pada level yang kedua yang disebut dengan level mukmin. Siapa itu mukmin? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi imannya sudah di hati, bukan hanya sekedar lipstik simbolis. Tidak. Dia tidak beribadah kepada Allah dengan harfiah menggugurkan kewajiban, tetapi dia beribadah dengan Allah sudah dengan hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah imannya. Level ini yang kita inginkan. Ikhwah fillah rahimakumullah, jamaah sekalian dirahmati Allah dalam dakwah ini. Kita tingkatkan level manusia menjadi lebih baik. Level muslim. Level mukmin. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, level mukmin itu adalah alladzina hum ala salatihim hafizun. Level mukmin itu adalah orang-orang yang mampu menjaga salat, konsisten dengan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tidak sembarangan bercanda, tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Semua ucapan dan perilakunya bermanfaat, mengandung hikmah. Subhanallah, kalau kita membina level umat seperti ini menjadi mukmin, memang ini adalah pekerjaan berat dalam proses dakwah kita. Yang ketiga, saudara sekalian dirahmati Allah SWT, umat ini harus meleverage kondisinya atau statusnya, levelnya dari muslim, mukmin tadi menjadi level muttaqin. Inilah yang diinginkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Untuk apa diwajibkan puasa kepada umat terdahulu dan kita umat Islam? La'allakum tattaqun. Agar kalian sampai pada level muttaqin, level paling tinggi, level aman yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya.
Kenapa? Karena muttaqin, innal muttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Karena orang bertakwa itu dia pasti beruntung, sukses dunia dan akhirat. Orang bertakwa itu pasti masuk surga. Orang bertakwa itu pasti mendapatkan nikmat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum." Kalau kalian sudah bertakwa kepada Allah, sudah sampai pada level takwa, maka kalian akan memiliki daya filter terhadap sebuah problem kehidupan. Kata Allah. Kalian memiliki kekuatan membeda antara hak dan batil. Dan kalian dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Baqarah, yang kita inginkan level muttaqin itu, kita dakwai manusia sampai level muttaqin. Kenapa? Karena level ini kata Allah, di antara ciri-cirinya dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang mampu mengimani hal-hal gaib. Allah, surga, akhirat, daripada hal-hal yang bersifat materi. Mereka lebih yakin kepada Allah daripada dunia ini. Lebih yakin kepada akhirat daripada kehidupan materialisme dunia ini. Lebih yakin kepada Allah, pahala, dosa, dan seterusnya daripada harta. Kalau kita bisa membentuk manusia dalam dakwah, proses dakwah ini seperti ini, subhanallah, umat Islam akan mencapai kejayaannya. Tapi, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyakit internal dakwah yang dialami oleh umat Islam. Apa itu? Yang pertama ini, tantangan internal dai. Ini yang kemudian membuat dakwah kita mengalami problem. Ini barangkali mungkin kita akan perbaiki selama Ramadan. Yang pertama, ada yang disebut dengan penyakit ar-riya. Banyak orang tidak akan melakukan pekerjaan kalau pekerjaan itu tidak populer. Jadi banyak orang hubbus syuhrah, suka yang pujian, suka hal-hal yang populer daripada yang tersembunyi. Oleh karenanya, na'udzubillah, semoga Ramadan memperbaiki hati kita menjadi hati-hati spiritual yang memiliki hati yang ikhlas, tidak riya. Yang kedua, ujub, berbangga diri, dia lebih hebat dan seterusnya. Inilah yang merusak hubungan para dai. Inilah yang merusak hubungan umat Islam. Bahkan antara ormas. Mereka ketika setiap orang menganggap lebih baik daripada orang lain. Yang kemudian yang ketiga, yang sombong. Karakter sombong. Ini juga karakter dai yang berbahaya. Cuma sekalian dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalau penyakit sombong ini telah ada dalam diri seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diharamkan dari kebaikan dan kebenaran. Auzubillah. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi." Aku akan jauhkan dari ayat-ayatku orang-orang yang suka berlaku sombong di muka bumi. Orang-orang yang sombong itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila." Kalau dia melihat jalan petunjuk, dia tidak mengambilnya sebagai jalan petunjuk. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Sebaliknya, apabila dia melihat jalan yang penuh kesesatan, penuh kejahatan, biasanya dia ambil. Itu karena sombong. Auzubillah summa auzubillah. Makanya Rasulullah SAW mendefinisikan sombong ini merupakan penyakit berbahaya dalam diri seorang dai, juga seorang muslim, adalah takabur, sombong ini. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Oleh karenanya, semoga sifat sombong ini tidak terdapat dalam diri kita, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sifat yang perlu kita ilaj dalam diri seorang dai adalah kurangnya berinfak. Nifak. Ada semacam kemunafikan. Memang kata Umar radhiyallahu anhu, kita ini bisa saja, siapa saja bisa menjadi munafik. Apalagi di zaman materialisme yang luar biasa. Siapa saja bisa jadi munafik. Makanya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Hudzaifah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, semua nama-nama munafik itu
berada di catatan Hudzaifah sendiri. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah ada namaku di catatan orang-orang munafik?" Auzubillah. Ini selevel Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga. Khawatir dengan sikap atau sifat munafik ini. Auzubillah, subhanallah. Semoga kita sebagai dai dijauhkan dari penyakit ini insya Allah. Yang berikutnya maksiat. Semua fasilitas media untuk mendapatkan maksiat dimudahkan di zaman ini. Zaman modern. Kemaksiatan merajalela di mana-mana dan bentuknya variatif, modern dan seterusnya. Canggih dan sebagainya. Kalau kita tidak melindungi diri dari maksiat sebagai dai, bagaimana dengan umat kita? Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, yang terakhir di antara tantangan internal dai itu adalah hubbud dunia. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita, umat Islam, dengan penyakit hubbud dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan ditimpa sebuah penyakit. Kalian akan akhir zaman nanti gusaun ke gusa'is sail. Kalian seperti buih di lautan. Diperebutkan oleh orang, musuh-musuh kalian seperti memperebutkan makanan di meja makan. Para sahabat kemudian bertanya, "Min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena umat Islam itu waktu itu sedikit di zaman itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum yauma idzin katsirun." Bahkan Anda sekalian, antum semua di hari itu, umat Islam di masa itu banyak. Tetapi kalian mengidap penyakit yang disebut al-wahn, penyakit wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahn ya Rasulullah yang berbahaya itu? Rasulullah SAW menjawab, "Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia yang berlebihan dan takut kepada kematian. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya penyakit dai secara internal. Kalau ini bisa kita bereskan, insya Allah dakwah kita akan mengalami kesuksesan insya Allah. Nah, oleh karenanya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang ketiga tadi definisi dai, kemudian tantangan internal dai. Lalu bagaimana berdakwah kepada umat ini? Bagaimana kiat-kiat berdakwah, metode berdakwah kepada umat ini yang menghasilkan dakwah seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara mengembalikan umat ini kepada Islam? Ikatan Dai Indonesia punya konsisten terhadap ini, punya konsen yang luar biasa terhadap sistem metode fikih dakwah kepada umat. Di antara fikih dakwah yang kita harus lakukan untuk memperbaiki umat ini, saudara sekalian dirahmati Allah. Yang pertama, kita harus mengambil metode dakwah, cara berdakwah yang dinasihatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karenanya Imam Malik berkata, "Lan tasluh umura hadhil ummah." Urusan dakwah umat ini tidak akan beres illa ma salaha bihi awwaluha, kecuali memakai cara-cara, metode-metode, sistem yang dipakai oleh orang-orang terdahulu, orang-orang awal-awal Islam, para salafus saleh. Para salafus saleh berdakwah pakai apa? Pakai Al-Quran, pakai hadis. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah? Begitulah mereka melakukan dakwah. Di antara metode dakwah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, kita baca dalam surat Fussilat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah di jalan Tuhanmu wahai Muhammad, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Para ulama mendefinisikan hikmah itu adalah selain Al-Quran itu hikmah, selain hadis itu hikmah. Apa itu hikmah? Jalan yang benar, cara berpikir yang benar, ucapan yang lembut, kasih sayang dan seterusnya, itu hikmah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, al-hikmah itu biasanya
metode dakwah yang disampaikan kepada orang-orang yang mudah sadar, itu kepada amatun nas yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cukup dengan hikmah, sudah sadar. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, mereka sudah meneteskan air mata. Diceritakan kisah-kisah para sahabat, para rasul dan seterusnya, mereka sudah sadar. Itu yang disebut hikmah. Nah, adapun orang-orang yang di bawah, ya, yang bermaksiat, tertutup hatinya dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan, berlumuran dosa, jatuh kepada kubang kemaksiatan, tidak bisa membedakan halal haram, ibadahnya juga sangat sulit, ibadahnya juga bolong-bolong dan seterusnya. Orang-orang seperti ini biasanya didakwahi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dengan mau'izah hasanah. Pendekatan secara pribadi, lalu dinasihati dari hati ke hati. Ma saddara minal qalbi wasala ilal qalbi. Apa yang hadir, yang bersumber dari hati akan sampai kepada hati. Ini yang disebut mau'izah hasanah. Kita nasihati mereka baik-baik. Kita berikan pengajaran secara baik. Sentuhan-sentuhan spiritual. Sentuhan-sentuhan emosional. Sehingga mereka akan sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat ketika menegur Rasulullah SAW dalam berdakwah. Apa kata Rasul? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena dengan rahmat Allah kepadamu Muhammad, hendaknya engkau lemah lembut kepada mereka. Dakwah dengan lemah lembut, kasih sayang, penuh cinta. Dakwah dengan empati. Ini yang akan membuat pengaruh hebat di tengah masyarakat. Saudara sekalian rahmati Allah. Hanya kata Allah, "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli." Karena apabila engkau berdakwah mudah memvonis orang lain, memvonis umat. Ini kafir, ini bid'ah, ini sedikit salah. Padahal nahnu du'at la qudat. Kita adalah dai, bukan hakim memutuskan nasib orang surga atau neraka, tidak. Tugas kita, fadzakir innama anta muzakkir. Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Ini Nabi, apalagi kita. Sebagai da'i. Oleh sekalian dirahmati Allah. Fadzakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau sekedar memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan engkau menjadi orang sok berkuasa. Menguasai orang lain. Memaksa orang lain. La ikraha fid din. Kata bainar rusyi minal ghayy. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali dia berbalik, tidak mau menerima dakwah. Dan kafir, itu urusannya dengan Allah. Subhanallah. Nilai-nilai dakwah yang ada dalam Al-Quran ini yang dipakai oleh para ulama salaf, para da'i salaf, para sahabat, para tabi'in, yang menghasilkan Islam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi tagline Ikatan Dai Indonesia. Berdakwah dengan rahmat, dengan kelembutan, lintalahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi." Kalau engkau fazzan itu, Imam At-Tabari menafsirkan fazzan itu ucapan yang kasar. Ini sesat, kasar. Fazzan, ucapannya kasar, menyinggung orang, menyakiti hati orang. Ghalizal qalbi, keras hati, nggak mau menerima kebenaran dari orang lain. Yang benar dari dirinya dan kelompoknya, yang lain semua salah. Ghalizal qalbi. Auzubillah. Dan ini terjadi di banyak kehidupan para dai. Ghalizal qalbi, fazzan ghalizal qalbi. Apa kata Allah? Lan faddu min hawli. Mereka akan lari dari agama ini. Lari dari sekitarmu. Tidak mempercayai ulama. Membenci, saling benci dengan umat. Nah, dai IKADI tidak seperti ini. Sekalian dirahmati Allah. Kita berdakwah dengan hikmah dan penuh rahmat, kasih sayang. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada kelompok ketiga memang. Kelompok-kelompok sekuler, liberal. Penentang Islam. Maka mereka ini didakwahi dengan wajadilhum billati hiya ahsan.
debat mereka dengan debat yang profesional yang baik. Debatnya pun debat baik, penuh kesantunan, akhlak, moralitas. Kalau mereka menentang kita, debat mereka dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, berdiskusi mereka dengan baik, dengan logika-logika yang masuk akal. Terus sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode-metode dakwah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengklaim orang bahwa Anda kafir dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat manusia, walaupun itu orang kafir. Di zaman kita ini banyak orang kemudian suka melaknat saudaranya sesama muslim. Menghukum perilaku seorang muslim, mengatakan dia munafik, kafir dan seterusnya, padahal dalam Islam yang menetapkan kafir atau munafik itu wahyu, bukan kita sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Nahkumu bil-zawahir, wallahu yatawalla as-sarair." Kita sebagai dai menghukumi orang itu sesuai zahirnya. Kalau dia baik sama kita, maka kita perlakukan dengan baik. Jangan kita menghukumi hatinya, batinnya yang tidak kita ketahui. Serahkan kepada Allah batinnya. Kalau kita berdakwah seperti ini, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka umat ini akan kembali kepada Islam. Bulan Ramadan adalah bulan momentum yang luar biasa, yang sangat kondusif untuk berdakwah. Kenapa? Karena manusia sedang berada dekat dengan Allah. Makanya ini momentum luar biasa Ramadan untuk berdakwah. Kegiatan kajian Ramadan IKAD seperti ini hampir setiap hari insya Allah, dalam rangka mengimplementasikan ini. Itulah pembahasan kita yang ketiga, metode-metode dakwah Nabi SAW. Metode yang lain, di antara metode ini adalah al-qudwatu qabla dakwah. Mari kita menjadi teladan sebelum berdakwah. Teladan dalam hal ucapan, teladan dalam hal berpikir, moderat dalam berpikir. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi kita pertengahan. Ummatan wasata, umat pertengahan. Menyikapi sesuatu dengan adil, proporsional, dengan baik, dan unggul. Itulah moderat. Dan ini merupakan misi Ikatan Dai Indonesia juga, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan metode pemahaman Islam yang moderat. Sehingga risalah Islam ini diterima oleh semua segmen, semua elemen umat, semua pihak. Kita adalah perekat umat ini. Dari mazahib apapun mereka. Kecuali yang benar-benar telah keluar dari Islam dan sesat. Terus sekalian dirahmati Allah. Al-qudwah qabla da'wah. Kita banyak memberikan keteladanan kepada umat. Baik dalam ucapan, pikiran, dan juga perbuatan. Amal-amal kita, ibadah kita juga kita tampilkan kepada umat bahwa kita adalah layak menjadi qudwah bagi umat ini. Subhanallah. Yang terakhir, yang keempat yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian rahmati Allah. Kenapa kita harus berdakwah? Apa yang terjadi kepada umat ini kalau tidak berdakwah? Saya barusan membaca sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya bacakan hadisnya sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Kalian harus memerintahkan manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar. Dan kalian harus mencegah kemungkaran, kata Rasul. Aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaba. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan Allah akan mengirimkan kepada kalian azab kepada kalian dari sisinya.
iqaban minhu, iqaban min indihi. Azab dari sisinya. Summa latud'unnahu fala yastajibu lakum. Lalu kemudian ketika kalian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah tidak menerima doa kalian. Nah, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua bahaya besar kalau kita tidak berdakwah dalam hadis ini, riwayat Ahmad. Kata Rasulullah SAW, kalian harus dua kali, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna. Pakai lam takkid dua kali. Harus berdakwah. Harus mencegah kemungkaran, harus menyuruh manusia, memerintahkan manusia, mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, Allah akan mengirimkan kepada kalian azab iqabah. Saya sudah membaca hadis tentang at-ta'un, wabah penyakit seperti wabah corona ini, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu ta'un ya Rasul? Kalau dia datang kepada kami, apa ya Rasulullah? Ada apa? Kata Rasulullah SAW, ta'un itu adalah azabun yab'atsuhu Allahu liman yasha. Dia adalah azab yang diturunkan, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Auzubillah summa auzubillah. Hadis tadi iqaban minhu. Kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, maka Allah akan turunkan iqabnya, hukumannya kepada kalian. Nauzubillah summa auzubillah. Semoga ta'un ini bukan menjadi hukuman bagi kita para dai. Tapi kata Rasulullah SAW, azab bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Para ulama mengatakan mereka adalah orang yang memusuhi Islam, yang membunuh umat ini, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah dan Rasulnya, menantang Allah. Ini yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai dai yakin bahwa ini adalah azab. Jangankan corona, Bapak sekalian, pandemi yang sudah mewabah 200 negara ini. Ya, kata Muaz bin Jabal, kunna na'rifu asar dzunubina. Kami dulu tahu persis dosa kami itu kalau kami sudah berdosa, bahwa kami dihukum oleh Allah. Dari mana taunya? Dari kendaraan, dari onta-onta kami. Kalau onta kami udah rewel, kami sudah menyadari bahwa jangan-jangan ini azab Allah, ini teguran Allah. Itu hanya kendaraannya yang rewel. Hatta al-fa'ra fi buyutina, bahkan sampai ada tikus di rumah kami, itu kami khawatir ini azab Allah. Bagaimana dengan corona yang merajalela ini? Pasti azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita mengatakan oh ini biasa. Ini enggak biasa. Tidak ada zaman ta'un, wabah penyakit yang bisa menutup masjid sampai saat ini. Seperti sekarang. Ditiadakannya haji dan umrah. Dia tidak akan Jumat, sholat berjamaah, kecuali zaman kita. Ada apa dengan kita sebagai dai? Jemaah sekalian dirahmati Allah. Mestinya kita mengintrospeksi, ada apa dengan kita? Sampai di zaman kita diturunkan iqab yang luar biasa dahsyat ini. Haji dan umrah tidak boleh. Makkah dan Madinah tidak boleh kita masuki. Subhanallah. Padahal dalam hadis yang tidak boleh masuki Makkah dan Madinah itu Dajjal. Jadi sekarang umat Islam tidak boleh masuki Makkah dan Madinah. Harusnya kita mengintrospeksi, ada apa ya Allah? Kenapa? Apa yang kami lakukan? Dosa apa yang sudah dilakukan oleh para dai dan umat ini? Auzubillah, auzubillah. Mestinya kita menangis setiap hari. Tapi saya lihat juga ada orang cuma bercanda-canda dengan corona ini, bercanda. Bergurau dengan azab Allah. Bercanda dengan azab Allah. Auzubillah, auzubillah. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Kau sekalian yang berbahagia. Ini yang mesti kita pikirkan sebagai dai. Kata dai Indonesia harus memiliki kesadaran seperti ini. Dimana berada. Itu kemudian membimbing umat. Membimbing umat kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita berdakwah? Untuk mencegah azab Allah. Hadis yang riwayat Ahmad tadi menunjukkan bahwa
Kalau kita berdakwah, azab itu tidak akan turun. Sebaliknya, kalau kita tidak berdakwah, umat ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, azab akan turun. Bahkan kata Allah, kata Rasulullah SAW, la tad'unnahu, kalian kalau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, fala yustajabu lakum. Doa kalian tidak didengar oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita sampai mendapatkan ini. Allahumma ighfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kelalaian kita, kealpaan kita sebagai dai dan sebagai umat secara umum. Oleh karenanya, inilah pentingnya dakwah di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, saudara sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menunda kiamat itu karena adanya orang-orang berdakwah. Hadisnya hadisul fitan, kata Rasulullah SAW, kalau sudah tidak ada orang yang mencegah kemungkaran, merajalela kemungkaran, kejahatan merajalela, zina merajalela, semuanya merajalela, maka kiamat pasti akan datang. Jadi saya sering sampaikan ketika mengajarkan fikih dakwah kepada mahasiswa saya, baik di S2 maupun S3 ya, atau di pelatihan dai KD juga. Kita ini dai ini mestinya harus pede dalam mengemban amanah dakwah. Jangan kita menjadi kerdil, tidak pede dalam berdakwah. Kenapa? Kita adalah penyelamat umat. Kalau para misionaris itu mereka pede bahwa mereka adalah penyelamat para penggembala domba-domba yang hilang, yang tersesat. Mengapa kita tidak pede sebagai pemberi petunjuk kepada manusia, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini? Mestinya kita lebih pede. Kenapa? Dengan kita sebagai dai menunda, menolak azab, menunda datangnya kiamat, kerusakan dan seterusnya. Nah, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia, di bulan yang suci ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kesadaran, bimbingan kepada kita, motivasi, semangat kepada kita untuk terus menjalankan dakwah risalah Islam ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu membawa umat ini, mengupgrade, meningkatkan level umat ini dari sekedar muslim tadi menjadi mukmin, apalagi menjadi muttaqin, sehingga mereka hidup di dunia ini membawa Islam, membentuk peradaban Islam yang memberikan keberkahan bagi dan rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang bertanya? Okay. Ya. Gimana? Saya ditutup aja, live aja. Halo? Iya, Ustaz, ditutup aja. Ya. Kita tutup dengan doa di bulan Ramadan yang makbul insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu, kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Ikatan Dai Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona. Dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.